Jadi ini satu keputusan yang sebetulnya ya saya bisa katakan memberikan kelegaan kepada pasar. Tapi kembali lagi kalau menurut saya memang istilahnya too early to declare victory. Ya, jadi memang kita masih belum di fase di mana the Fed itu betul-betul nyaman dengan tingkat inflasi saat ini dan bisa dikatakan bahwa suku bunga sudah mencapai peak pun sebetulnya saya masih proporsinya mungkin 70%, 30%. Karena situasi ekonomi di Amerika Serikat sendiri saya katakan masih sangat kuat, ya di mana kuartal 3 kemarin pertumbuhan ekonomi Amerika hampir mencapai 5%. Jadi ini satu situasi di mana Anda bisa bayangkan kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama. Ini sesuatu yang tidak biasa dalam 20-25 tahun ke belakang. Kemudian kita lihat pasar tenaga kerjanya juga masih relatif ketat, ya masih mengalami pertumbuhan upah, ya. Situasi geopolitik masih bisa memberikan dampak negatif terhadap kenaikan harga komoditas, ya ditambah lagi saya bicara sebetulnya pangkal muara dari inflasi yang luar biasa tinggi dan stabil ini adalah kebijakan stimulus yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa pandemi, di mana stimulus fiskal yang diberikan itu bisa mencapai 30% dari GDP Amerika Serikat. Ini kan besarannya bisa mencapai 8 sampai 10 triliun dolar. Jadi Anda bisa bayangkan kalau stimulus fiskal sebesar itu diberikan kepada masyarakat, ya dampaknya tidak mudah hilang dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Baik, Pak Steven, tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan Jerome Powell, ini masih ada indikasi kalau Ya, The Fed ke depannya masih akan hawkish. Proyeksi Anda, kapan kira-kira The Fed ini mulai menaikkan lagi suku bunganya? ya, saya pikir justru yang bisa diambil dari apa yang dikatakan oleh Jerome Powell semalam adalah Powell sudah mulai bisa memberikan tone yang lebih balance, yang lebih seimbang. Jadi kalau misalnya kita lihat di meeting-meeting sebelumnya, tone-nya itu selalu lebih ke arah hawkish. Kita bisa melihat saat ini Powell pun sudah mulai memikirkan bahwa imbal hasil di Amerika Serikat saat ini sudah cukup tinggi, terutama di obligasi yang long end atau yang jangka panjang. Dan ini bisa memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Amerika Serikat, juga likuiditas di sistem perbankan, yang mana ini sudah terjadi di kuartal 1, kuartal 2 tahun lalu. Jadi sebetulnya saya berpikir bahwa Fed akan bertindak situasional, data dependent, ya. Saya melihat selama 3-4 bulan ke depan periode menjadi sangat kritikal apakah inflasi di Amerika Serikat trajektorinya sudah bisa turun sesuai dengan ekspektasi The Fed, terlepas dari ekonomi yang sangat kuat. Saya sendiri melihat bahwa inflasi ini mungkin tidak mudah untuk turun ya di situasi seperti sekarang, terutama di saat tensi geopolitik ini sama sekali tidak bisa kita duga, tidak bisa kita terka. Katakanlah faktor lain bisa kita asumsikan melemah di ekonomi makro Amerika, tapi geopolitik ini akan memegang peranan yang menurut saya juga kritikal. Jadi saya pikir observasi The Fed adalah 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau misalnya ternyata memang trajektori daripada inflasi sudah mulai stabil ke arah turun, safe to say bahwa Fed mungkin di kuartal 4 2024 sudah mulai bisa berpikir untuk menurunkan suku bunga malah, ya. Tapi kalau saya pikir periode kritikalnya ada 3 sampai 6 bulan ke depan, apakah Fed akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Baik, artinya ada potensi kalau di level saat ini adalah level peak. Ya, ada potensi ke arah sana, saya percaya, dan itu pula kalau saya melihat pelaku pasar, saya lihat 50-60% pelaku pasar sudah mengasumsikan bahwa suku bunga saat ini sudah mencapai peak. Tapi kembali lagi, dengan makroekonomi situasi saat ini di Amerika, saya mungkin di pihak yang tidak di 50-60% tadi ya. Saya melihat bahwa memang potensi inflasi rebound ini masih tinggi. Tapi yang saya gembira adalah The Fed mulai mempertimbangkan faktor tidak hanya potensi inflasi rebound, tapi juga potensi bahwa kalau sampai suku bunga ini terlalu tinggi, jatuhnya ekonomi US itu akan lebih crash-nya itu akan lebih fatal dan sulit diperbaiki ke depannya. Jadi Fed sudah mulai menimbang resiko ini dan mencoba menemukan formula yang lebih pas untuk menangani inflasi. Baik, lalu seperti apa ini akhirnya mempengaruhi pengelolaan portofolio kita di dalam negeri? Ya, ini yang menarik. Jadi saya pikir ada tiga tema penting di kondisi saat ini ya. Tema penting pertama, likuiditas. Ya, jadi di saat uncertainty yang tinggi seperti saat ini, saya rasa kita harus mengutamakan likuiditas di dalam portofolio. Tema kedua dan ketiga sebetulnya related. Tema kedua dan ketiga ini adalah dolar dan suku bunga, ya. Yang mana kalau saya lihat kita akan mencoba sebisa mungkin menghindari
sektor-sektor atau emiten yang punya ketergantungan atau exposure yang tinggi terhadap US dollar dan yang sensitif terhadap situasi suku bunga. Karena bagaimanapun kita berasumsi bahwa the Fed sudah ada di suku bunga yang peak, setidaknya narasi yang ada saat ini adalah suku bunga yang peak ini akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, jadi itu yang kita harus antisipasi, emiten-emiten mana yang sensitif terhadap hal-hal ini, ya sebisa mungkin kita akan hindari dan kita coba maksimalkan emiten-emiten yang lebih banyak terakomodatif dari kebijakan ekonomi saat ini. Baik, tapi kalau kita lihat di bulan September, Oktober, ini kan sebenarnya capital outflow-nya cukup banyak begitu keluar dari dalam negeri begitu dengan the Fed menahan suku bunganya kali ini. Apakah menurut Anda ini bisa menghold sedikit capital outflow atau sebenarnya sama saja? Saya percaya ya. Ya, jadi memang selama 1-2 bulan terakhir karena investor sendiri masih belum menemukan satu certainty ya, terutama di meeting bulan November ini investor itu masih sangat terbagi apakah suku bunga akan naik atau tidak. Tapi dengan tone balance yang sudah diberikan oleh Powell semalam, saya rasa setidaknya memberikan satu indikasi yang lebih positif untuk investor. Jadi saat ini saya lihat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahun dan yang 2 tahun itu juga sudah di bawah 5% lagi kembali bounce back. Dan ini menurut saya memberikan nafas lah untuk instrumen keuangan domestik seperti obligasi dan juga pasar saham. Jadi saya pikir ini akan memperlambat laju outflow tadi seperti yang ditanyakan, tapi kembali lagi untuk situasi 2-3 bulan ke depan menurut saya masih sangat penting untuk kita monitor apakah inflasi ini benar-benar sudah bisa dikontrol oleh the Fed atau belum. Baik, kalau bicara inflasi di Amerika Serikat sendiri, ini kan targetnya sebenarnya masih cukup jauh Pak, di 2%. Sekarang masih di 3,7 begitu. Bahkan pejabat The Fed juga mengatakan mungkin baru akan tercapai di 2026. Artinya selama 2023 akhir sampai 2026 ini, apakah capital outflow kita ini masih akan terus keluar? Ya, ini akan sangat tergantung bagaimana Bank Indonesia dan pemerintah menyikapi ya kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Karena saya berpikir bahwa situasi saat ini memang sangat beda dengan 10 tahun ke belakang. Kalau 10 tahun ke belakang ini kita lebih condong ke arah temanya itu deflationary. Memang kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan, kita mungkin bicara satu tema yang berbeda. Ya kita bisa saja memasuki fase inflationary mungkin. Jadi pertanyaannya adalah apakah target 2% dari The Fed ini realistis atau tidak? Ya. Apakah Fed akan mentoleransi untuk bisa mencapai target inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan apa yang dia canangkan sebelumnya? Karena pertama kita bicara, kita sekarang ada di era deglobalisasi, bukan globalisasi. Karena setiap negara proteksionis for their interest gitu. Amerika Serikat mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap barang China, tidak mau pakai tenaga kerja dari Meksiko. Jadi dunia ini bergerak ke arah deglobalisasi. Bahkan Indonesia sendiri kita sekarang juga punya interest. Kita nggak mau ekspor lagi mineral mentah. Sehingga hal-hal seperti ini membuat harga barang secara umum di level global itu akan mengalami kenaikan. Belum lagi ya saya percaya nih, meskipun saya pribadi secara nurani tidak suka dengan tensi geopolitik, tapi faktanya adalah tensi geopolitik semakin memanas. Kita bicara Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, antara China dan Taiwan juga belum ada resolusi yang baik, Korea Utara, Korea Selatan. Jadi ibaratnya memang di sisi geopolitik ini cukup banyak hal yang kita harus pantau ke depannya seperti apa. Untuk memastikan bahwa situasi ekonomi ini bisa lebih stabil, inflasi itu bisa turun. Jadi memang saya katakan bahwa fase ekonomi yang kita hadapi 5-10 tahun ke depan ini memang akan sangat berbeda dengan fase ekonomi 5-10 tahun ke belakang.